Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha wa la tas'aluka rizqan nahnu narzuquku walil aqibati littaqwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak semua prediksi manusia itu 100% benar, karena hanya prediksi Rasul yang itu 100% benar, karena Rasul menyampaikan berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu illa wahyu, kecuali wahyu. Prediksi-prediksi manusia terkadang itu bisa ditolak dalam penelitian yang lain. Nah, makanya bapak-bapak ibu-ibu, kejadian-kejadian yang terjadi di alam dunia ini ada yang memang sudah direncanakan atau sudah diprediksikan oleh Rasul, ada memang sesuatu yang terjadi karena prediksi ilmiah. Nah, ini yang susah kita membedakannya. Tetapi kan Rasul sudah memberikan gambaran. Kalau Rasul menyampaikan begini, inna min asrati sa'ah, di antara ciri kiamat begini, itu kan Rasul pakai wahyu. Tapi kalau nanti ketika ada seorang ahli yang memprediksikan akan terjadi begini, maka itu adalah prediksi, dan itu adalah datanya data ilmiah. Itu bedanya, Bu. Data wahyu Bapak 100% benar, data ilmiah empirik itu bisa benar, bisa juga salah. Kan gempa nu kamari teh secara data statistiknya maka cacan rugi, caur nama teh dagelingan binat nabi seseurna itu apa informasinya, apa akan terjadi mega keras. Jadi akan terjadi bencana yang akan dahsyat, dan itu diperkirakan 9,3. Begitu atau seluruh jalan dan parahanik ya teh, sampai ada beberapa wali kota, ada beberapa gubernur katanya yang sudah menyarankan adanya mitigasi untuk para penduduk bersiap-siap untuk menghadapi mega keras ini. Efek geningan Bu, klinikna pelengkul geningan kamarnya di Kertasari, pelengkul kamari geningannya di Jawa, seperti segitu ya. Padahal ternyata berdasarkan ahli ini akan terjadi gempa itu yang paling dahsyat. Saurna kendali dari pikiran, ya, dari pikiran orang yang nambahan masalah. Saurna lamun ieu kajian tenan itu cenah bakal belah dua Pulau Jawa. Tuh jadinya beuki kajiannya itu urang teh mikiran. Ini belum selesai, ini kan belum selesai, belum lagi nanti akan ada apa, akan ada cacar monyet, cacar kayak gempa, nanti di bulan November bakal ada topan, wah gitu. Kira-kira masa muat pikiran bukan tidak boleh ditinggalkan pemikiran ataupun apa, tindakan preventif itu harus ada, tetapi jangan sampai panik attack, jangan sampai kita menjadi kepanikan berlebih. Orang siap-siap boleh, tapi tongkal leluhingan kan gitu. Di antaranya apa? Untuk menetralisir, karena emang kejadian secara data ilmiah emang begini, betul. Tadi kan sudah disampaikan tadi, ya sama disampaikan. Kurang masodakoh loh sok itu. Kumaha kewe buat tinggi mau jadi dengan ibadat nama mudah-mudahan. Ya, dan doa ke Allah. Nah, karena apa? Karena ini yang harus dipahami dulu dalam hidup. Dugikeun ka ayeuna teh tos aya itu naon ngabungan maju.
Ini bagi bilangan kemudian dari kakek sudah masukkan ke mana karena kardus karena apa? Karena tadi kata Ustaz saya kepala tinggal di macam tapi badan masih bulan tidak ada itu kemahan hari baru berbagi baju ini sudah banyak teh tak cek kumaha kene kumaha gempa tergebusar tapi bulan-bulan ke bawah. Nah itu kan karena panik jadi ya terjadi seperti itu. Jika yang Nabi usul ini dacan kaya yang dacan kaya Yesus dacan monyet dacan kaya Yopan bulan September Oktober habis ini ada keluar di Indonesia. Mereka mana sih mereka keluar Indonesia mereka mereka Garut. Orang Garut di Indonesia ya. Nah kenapa Bapak? Ini saya bikin dasar dulu. Karena salah satunya sedekah itu bisa untuk menghindari musibah. Selain kita berusaha dengan berdoa kepada Allah ya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Kita boleh berdoa seperti itu. Kemudian apa? Mudah-mudahan ketika sedekah kita keluarkan itu akan menghindari. Walaupun sebetulnya ada data ilmiah yang juga mengatakan kalau terjadi gempa kecil, gempa yang besar itu kemungkinan bisa tidak terjadi. Asal lalutiknya sudah mulai lalutik, ada lalutik yang sampai mana? Tapi kita berdoa ya mudah-mudahan. Ini kan ikhtiar manusiawi. Dan nanti ibu bapak ditengok ke sana bagaimana kehidupan mereka yang kena, supaya nanti menginspirasi pikiran kita bagaimana kita dekat dengan Allah gitu kan? Itu. Karena selama ini saya wawancarai di salah satu surat kabar. Jadi ayatnya jelema menyiapkan ikhtiar manusia tapi ikhtiar ikhtiar nanti. Nah kerja masalah mereka mau pindah lagi siap. Ya, nah pasir kata teh can tamat di dunia. Sok tinggal pun bentuk bentak. Lamun bea sekolah rek kuih barudak aratok sok tinggal. Begitu teh asih pulang. Ya, kenapa bahagia? Beres sekolah. Cek Allah teteh bel mau aratok. Ya, kenapa tidak bahagia? Karena kita belum beres. Lamun ayah pasien di rumah sakit tinggal terus lalu dia ini amal Bapak udah sehat sudah. Ini pulang Bapak udah sehat. Di rumah sakit akhirnya sehat. Saya tahu ini udah sehat. Bapak udah sehat. Aku masih tahu. Saya nah, Bapak jangan orang yang tidak bahagia bertemu dengan Tuhannya karena dia belum mengamalkan kehidupan, dia belum mengamalkan sesuatu yang ada pada. Kalau dia yang suka, kalau dia yang punya sinar amal, dia bahagia seperti orang sekolah yang kelas begitu dan dia dia langsung cinta asing begitu. Orang beriman itu dia bahagia dengan Tuhan. Ya. Makanya manusia banyak yang kemarin dia bertanya-tanya kemudian dia semacam seperti karena dia memikirkan tidak dapat. Jadi ini yang bagian belum masuk seperti nah ini Quran menunjukkan kepada kita orang tua juga sama dengan budaya ini juga berbapa dan juga budaya ini ada sifat yang dasar sebenarnya jujur zaman ini dimana Allah menyelamatkan manusia zaman ini dimana Allah menyelamatkan nah tetapi ini tidak bisa dihindarkan hal-hal seperti ini tidak bisa dihindarkan ini akan menjadi sebuah terminal bagaimana kita mengelola keluarga dan keluarga kita sebetulnya ini harus membangun dulu yang disebut dengan apa kesehatan mental menghadapi situasi ya boro-boro ku gempa dengan ayah berita yawe tinggal ayah berita naik beas ribu kasyaf dengan beas naik sebenarnya tujuh blog naik tinggal tuh ibu tinggal bapak kenapa? Karena orang itu ketika dia menghadapi persoalan yang seperti itu ternyata bisa panik dan itu penyebabnya tiga di Quran. Yang pertama adalah apa? Memikirkan dan besok. Cuma memikirkan hari esok, itu esok capek karena otak. Ya, bu pun tentang tong dipikiran esok mah tamakkeun wae ini. Ayeuna dicancang tahap hidup soknya.
Mus mikiran harum kenal pikiran dasuk coba lebar. Kenapa? Kalau jadi ini kita energi habis memikirkan apa? Memikirkan hari besok habis. Di Quran menyatakan bahwa nafsu maqaddamat liqad itu aja dipersiapkan, tetapi jangan terlalu panik karena hari besok belum tentu ada. Emang kamar musibahan angkat manfaatnya itu ilmunya bakal ada kejadian itu enggak? Ya, itu apa? Kenapa dirinya juga tidak hafal? Prediksi manusia saja kalau tahu apa? Kalau benar profesor ini jaga, itu langsung di telepon kertas. Ya, kan siap-siap ya 2 menit ini pada ada yang ini. Kan harusnya begitu. Ada kemampuan manusia tidak bisa melebihi kemampuan dari Allah. Maka pemerintah ini kan pemikiran isu. Ya, sok ibu bapak naik angkot, punya angkot ayat hari ini bayar besok gratis, coba besok naik. Ya, coba besok naik, ayat yang gratis, ke ayah begitu cek isuk mana nu gratisnya, isuk naik, kan hari Sabtu ini adalah besok dari Jumat, sedangkan hari ini besok ibu bapak naik, gratis itu ayat. Karena apa? Karena di Islam tidak menerangkan besok apa? Islam itu al-yawma, sampai Rasul diutus oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan. Kan begitu. Ayeuna wis sempurnakeun heula jadi mah. Isu macan tangku aya. Ulang ini mikirin isu. Ya. Yang ini enggak ada mun buat 7 kakara pikiran isu kene punya 572 ya habis energi Bapak Ibu, betul habis energi ya. Sampai maaf ini ya, Allah itu hebat sekali. Ibu di depan suami jangan terus ngomong Pak nyala Bapak mau, enggak perlu. Kenapa? Nanti juga sudah waktunya Allah kasih sesuatu yang tidak bisa dipikirkan terlebih dahulu. Bahanya bapak mau, kumanya bapak mau, bapak nanti ngomong lagi. Nah ada salah juga bisa cerita takut ibu rek maut tidur gitu. Tapi kan ibu kadang-kadang begitu kan? Kenapa? Allah itu sudah hebat. Begitu nanti pasangannya tidak ada, maka Allah sudah siapkan perangkat yang lain yang tidak keluar ketika dia masih ada. Udah disiapkan itu kuat. Emang kalau ibu ngantunkan bapak mah dosa ya bapak-bapak. Kudu diobrolkan ya. Karena Allah sudah siapkan perangkatnya. Jangankan maaf ibu bapak, saya menemui seseorang yang dia orang tua meninggal, ibunya meninggal, bapaknya meninggal, dia masih kecil-kecil. Geningan ku Allah diri dia. Ayah, jalan ini. Nah, karena itu, maka ibu bapak nomor hiji eta. Ini untuk mengurangi. Kita berikan sedekah yang terbaik, tapi kita juga harus tenang. Karena mental ini harus dibangun bagus. Harus dibangun bagus. Sehingga apa lamun kealaman kamuran, eta teh bu lamun gempa kamari kahanap, eta teh Bandung sehat. Dan dikesakeun ku Allah ini kagigirkeun kan. Jadi ka Garut sareng ka Pangalengan. Cobi lamun kahanap. Sehat ya, subhanallah. Urang alhamdulillah biasa pengajian biasa pangaosan ini sok amal kadit. Nah ini tapi ini harus dibangun dulu kita. Saya juga lagi belajar. Jadi di kemah hiji waktu lamun aya pengumuman innalillahi teh engke waktu pengumuman eta teh keur aya di imah urang. Kamari-kamarinya bumi batur kemah aya di imah urang eta kudu siap. Da kita siap sadayana ya. Saya didik anak juga begitu. Saya didik keluarga juga begitu. Kadek anu disebut kakak kecalan teh kita di waktu lain di batang di udah dapat akal kita. Makanya kenapa orang berat? Karena dia merasa memiliki. Tapi kalau dia tidak merasa memiliki, maka dia akan lepas seluruh atau mengikuti ke skenario Allah. Pikir kurang kenal sieun leungit ngarasan urang, tapi lamun ngarasan Allah mau lepas dari milik urang. Ya, ibu bapak harus belajar melepaskan sesuatu. Betul ini belajar. Emang anak-anak kita gitu, hiji waktu dilepas, hiji waktu lepas, nggak usah banget dari urang. Itu yang pertama. Ini dasarnya dulu. Yang kedua, kenapa orang sering panik?
Di Quran menyatakan karena kita seringkali memikirkan rezeki orang lain. Kadang-kadang orang sok mikiran di batur tinggal kami. Padahal dacan tangtu. Ibu pun tempat tinggal di peratos dan ibu gaduh murang kali 5, bapak gaduh murang kali 4, rezekinya beda-beda. Milikna beda, rezekinya kalau mesti bedakan. Kadang-kadang murang kali muka hikmah gimana ngomongin budak nomor bungsu geus boga imah, geus boga mobil, geus boga motor. Kenapa? Ya tidak harus sama. Walaupun lahir dari makin dia sama, tapi rezekinya Allah mesti diangkat itu. Saya ujar geus padahal sarua tina beuteuh mah, nah di mana goreng ini. Terus nah di mana resep na buburialan usaha di mana ngaburalan mencuri jalan begitu mungkin orang kadang buburalan bisa jadi hak kenapa siapa yang mau dirinya laki lebih dulu kalau memang kaya itu karena bungsu. Siapa yang lebih mau dia bungsu kalau emang dia syarat itu kemudian apa? Itu yang pertama. Saya juga mau berharap itu 8 anak ibu bapak saya beda-beda begini. Cemburu mati, anak mati, nasib mati, sakit tuh ya. Kalau misalnya yang sama capek kayak orang kalau badan degah. Batu muri pajar kekah itu di pikiran orang. Batu muri pajar orang harapan ada. Iya, batur model-modelnya na pajar urang di tangan surah. Jajannya orang. Ya, ini enggak apa-apa biarin aja. Ku Allah geus urang pan mari bagus meuli deui iman urang ngaboroah meuli dia geus ngontrak wae kendah. Emang ibu capek hidup begitu. Kenapa? Karena itu di Quran sudah disampaikan bahwa mendapat ila Allah yang dibuka. Patokan diri manusia makanya patokan diri kalian. Kenapa? Supaya dia tidak panik. Alhamdulillah, cakapun tinggal di ruangan ibu bapak matos diberes, semburi mancah. Mohon tinggal di kesasangan aja coba. Ada mana konsumsi jamaah itulah. Tapi saya harus apa? Saya harus menerima. Kenapa? Becek anak kecemburuan. Ya, iya, eta diajarkan itu sakit tuh aku. Ya, diajarkan itu sakit tuh. Ibu mau bapak menyelesaikan cahaya aja konsumsi ayah itu saya menyelesaikan. Tapi apa? Saya harus asupi ya. Kalau sebabnya, saya kayak gini suatu nama buat ibu bapak. Ya, kata itu kan kuncinya di sana. Jadi terdah. Kedua, non sabab karena ini adalah sebuah pola kehidupan manusia. Ini yang disebut dengan apa? Variabel rezeki. Kadang tidak seperti ini. Bu, sakata tadinya pun bertanya urang sakapun di bumi teh bagi teh loba dan dipakai ngaji teh eta we. Kira kamari eta, kira poe ieu eta teh. Mama aku geus asup teh kan loba asyik nangangan di. Bari geus ngarek pajana teh ngeunah. Ya, itu mana begitu. Cacat ini semuanya. Punten. Kapel bapak puntennya mah. Ibu-ibu mah tinggal diganti baju. Bapak-bapak mah sakapun calana gitu poe kan. Karena manusia kan sama. Ibu, bapak pada protes karena digali. Biasa. Saya sekarang melihat ya, orang makan di rumah makan, kurang makan di rumah sama, rumahnya saja. Itu rumah makan, makan di rumah, sama beda. Ya, sebenarnya ibu mah itu mah tua rumah makan di rumah. Sok beda, ya sama kene gitu kene. Padahal memang sekarang makan sama apa? Sama dog, besok mie dog. Ya, apa yang membedakan? Apakah orang yang makan di restoran itu dia lebih nikmat dengan orang yang makan di luar? Itu belum tentu. Padahal di luar restoran belum menang kata tunggu dari itu banyak apa? Apa begini tinggal di yang kita gini, mana sih tinggal di Kuno, mana yang pikiran kurang alhamdulillah, di bumi pikiran ada. Nah, jadi makanya kata saya tadi begitu. Entah udah mau apa boleh, walau harus dibikin tadi nampak tuangan guna wae, jangan jadi burawana mesti bedakan rezeki nak Allah. Pas dibedakan kuah.
Itu yang kedua, yang buat anak manusia adalah apa? Pembiayaan ini. Jadi pokok deui. Ibu, tanya Pak, ya begitu ya. Alhamdulillah, mata diperhatikan musim beri kurang kalinya. Ya semoga iya budak dan iya boga iya. Nah, masing-masing. Dan kayak maut nama mau nutkeun kalahiran. Nya pedang penumpang gede dari heula. Boating adina minggulaan lacik nama iraha itu kan sama. Nah, ibu bumi lawa kakawin minggulaan cek siapa malu? Engke deui sih, lacik langsung. Ulang minggulaan temenan siapa malu? Ari maut menang maut. Padahal maut yang jodoh sama katanya. Nah, yang menang hari ini yang itu kenapa? Karena cara berpikirnya itu adalah apa? Sempit memahami tentang takdir manusia. Dan Bapak Ibu yang terakhir, yang ketiga, kenapa manusia panik? Karena dia ingin selalu sempurna. Ya, al-istiqmal la yastahimu bi ni'am. Orang yang ingin sempurna maka dia akan gagal dalam nikmat. Moal aya jangan sempurna moal. Karena sholat ke senada dengan sunnah, sholat aja dulu, usul turun. Engke bisi eureun sholat, kusabab teu husu wae. Betul, nanti orang udah begitu buat kamu sholat kalau tidak husu. Karena turun wae kenapa? Justru minta kepada Allah, Rabbana, ya Rabbana wahai Tuhan, atmim lana nurana. Ya Allah, abdi tidak sempurna nyunnkeun we. Ya Allah, di Quran surat At-Tahrim ayat 8. Kan saudara Allah besok mendoa kaulah. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Ya Allah, abdi teh salat teh akan husu wae. Mudah-mudahan sampurnakeun ku pahala anjeun ya Allah. Nurona, mudah-mudahan itu begitu. Tapi lamun ibu bapak itu sakumaha? Teu sempurna salat itu husu wae. Akhirnya gimana? Dia bakal berhenti salat dan mungkin orang ini tidak akan menemukan kehusuan dalam hidup. Ibu-ibu senang paraji yang mungkin batu rumah ulah gitu kena nyiranya mana semua nyiranya mana nanti siapa mungkin kurang pepe dengan antara mungkin batu karena itu ngomong karena apa berubah waktu tidak bisa karena lagi dia senang apa yang ngomongin batu ya Allah entah gitu, kayak gerobahnya kita. Mudah-mudahan aku ilmu bisa lihat dan ngomongin batu mah dosa dalam kayak batu. Mudah-mudahan batu mau dosa sana. So kira ini ngomongin batu sana mau dosa. Ya, nah begitu. Jadi intinya apa? Jangan memilih, jangan hanya ingin bahwa sesuatu itu harus sempurna, nggak bisa. Kenapa? Kalau ibu ngaji lalu kemudian masih melakukan injala, kenapa? Nanti begitu ilmu bertambah, kita pun akan apa? Itu akan sempurna dengan sendirinya. Makanya bahasa Al-Quran, al-yawma akmatu innama bu'istu liutammima bahasanya. Artinya ada yang kurang disempurnakan kenapa? Nah jamin mata ini sempurna dulu. Ya, saya memperhatikan gigi. Orang gigi kan awalnya 32. Ya, kayaknya namihan umur lalu kita sawar. Ya, rasa bapak sih. Mama itu coplok dua kentah ya. Dan sewaktu atuh coplok dua tilu luhur coplok anak coplok. Untung aku geus kolot coplok kabeh. Balik deui ka orang caroplok deui udah. Tidak gitu atuh di rumah. Kenapa? Mau sempurna tidak bisa. Makanya ada seorang santri datang kepada seorang kiai. Ya Syekh katanya, wahai kiai, saya ini kebingungan dalam hidup. Kiai tidak mungkin kunaon atuh bingung wae. Seorang kiai itu mana? Anda bersyukur dengan bingung Anda tidak takabur kepada Allah. Berarti tidak semua yang ilmu itu Anda pikirkan. Jadi sewaktu-waktu kudu bingung teh ngarang urang teh sombong. Kantos harganya bingung teh kan harganya teh apa ilmunya mata bingung teh asna ibu menyebar harinya ini masak naon sehat jangan bingung mas sehat kan ciri jaga stres teh bingung teh jaga stres mah jangan sehat lamun geus stres gelo marana
ibu orang-orang alim masih alim stres, nanti stres masa tuh, nugel mau masa stres. Apa yang tos gelo, bisa stres kan ya? Stres mau urang, iya tinggalnya. Jadi itu kuncinya. Jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu perfeksionis ya. Kemudian stuck thinking. Biasa natural. Hidup itu enak. Sampai harus ya, nanti makan hari ini ada telir atau urang mana wen pasuk diganggu. Bapak, jadi makannya jangan ini ya. Ini kan buat hari Rabu. Hari Sabtu jangan masalah makan ini. Wah, kita ngebikin karek daharnya. Ya, yang sempurna tuh ini. Udah kita makan hari apa? Hari ini apa? Ayah tua. Toh sakit ya bukan tidak mau sop kaki, mau ayah sop ceker. Itu Bu, ini badak ini patokan kita memahami itu. Jadi ada 3 faktor manusia bisa panik, dia bisa atau dia bisa cemas dalam hidupnya karena satu memikirkan besok, yang kedua mikiran mimpi batur, muka tilu, hoyong sampurna. Ya Allah sampurna, entong urang biasa. Insya Allah, kenapa? Karena nanti disempurnakan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu mungkin mukadimah dari saya ya. Mukadimahnya itu tayangan lagina setengah jam. Mukadimah setengah jam, naos nang setengah jam. Bagaimana Ustaz agar keluarga kita itu betul-betul memiliki konsep hidup yang jelas? Punten banyak Bu, dan rumah tangga lain ibu lila lain ibu sakudin, tapi kunyit sakit itu. Ayah lila ngan rakyat disebutnya awal raja. Ayah sakit itu rakyat lagi. Ya, karena apa? Saya ada ketemu Pak Haji. Pak Haji sabaraha ieu tos rumah tangga tos 48 tahun Ustaz. Alhamdulillah abdi mah Ustaz karapa sehat. Nah, kacing Pak Haji. Abdi torek pun bojo torek. Panggilan atuh sing teh karapa sehat ada dua-duanya torek. Pan ari-ari torek dua-duanya dekat aja masalah gadunya. Lama-lama wis gitu. Tapi lama-lama wis pun bojo kan. Nanti kapan bisa ya begitu ya. Dan berkata maaf ya, di dalam rumah tangga itu harus banyak menutup telinga. Kenapa? Karena itu yang membuat orang tidak sehat. Namun sebabnya anu mawa sehat telinga dan makanya kenapa Ashabul Kahfi dia itu kemudian tidur 309 tahun begitu baru dan dia sadar. Kenapa? Padorobna ala adani, aku ditutupan telinganya oleh Allah, dicocoki telinganya supaya tidak mendengar sesuatu dan mengarusak hidup mah dedenya lain tinggal lain. Iya katinggalnya bisa jauh. Ibu bapak punyanya, ibu lihat kata intan, bapak lihat intan dari kejauhan. Kalau kita tidak memiliki yang salah, tapi lah berusaha dengan tadi asuh pada jatuh. So, di situ berkata semua yang terdengar itu disaring oleh pagus. Pagus ini adalah saraf yang dia itu sangat panjang dari otak sampai ke pencernaan, dan itu dia ada berada di area telinga, dan ketika mendengarkan suatu itu berpengaruh nyambung karena jatuh. So, ini secepatnya jami lama ngupingkeun lama ngadang nawe anak tunggeunah jatuh dedet gitu. Tapi kalau mendengar sesuatu yang positif dan membahagiakan, jangan teman kan nomor sari di dia di dia aya saraf anu Allah teh disimpan pas dina nyambung kana telinga, dan itu syaratnya ada dua, ada satu kiri kanan, dan itu ternyata nyambung jeung jantung. Maka jantung mah kumaha dadanguan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Isyarat Ibu Haji itu bapak nggak boleh diberkat tuh. Terulang berjodoh, ada yang salah. Itu bapak nggak boleh. Ustaz, aku lagi turungan di masjid tuh. Oh, ada sugan pas di jalan. Tamat kedua tuh.
ulah kagak ngajak dan bapak nggak boleh betul itu kan kita mendengar informasi kan berbeda tapi di mana nggak boleh itu di masjid di sana mendengar ya aku oh aku yos sudah biasa itu kan kita jadi turun ya tadi nama lalu kemudian ada telepon ke suami bapak ini pak itu istri tinggal berduaan dengan beca lupa kalau saya mungkin siapa haji dua haji tukang bapak itu langsung serangan jantung mau salah mana ada padahal ada ingurnya dia tukang baca coba kusabab informasi lagi begitu jadi kuncinya awas kuncinya menyelamatkan hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga paling pertama adalah apa ini bukan lagi tolong dada tong lo bakal ini sakit dan jangan api omongan aduh masih hajat yang hari imam hadirin ngahalangan tetangga tinggal di jalan tutupan pada apa dulu bagi pindah diomongkan ini orang hajat itu hati gitu Pak, kuma urang hajat cenah ini ada rumah disalahkeun digegung disalahkeun geus makan hajat urang gaharu beres Bu tapi teh harus kuntan balik bagi teh hajat cenah sakitu ninggal piong aku hajat sedih tuh ibu bapak rek ditutur kan layak kudu arti nasuhum moal aya jami anu pikiranna babas sahwa gitu moal maka kalau sehat eta we dina hirup tong loba dedeg ya beruntung orang-orang yang sudah begitu apa tidak beruntung nabi ketika bakal itu kadek dan kata istana ya bukan begitu maksudnya sesuatu yang akan menggagal kita karena informasi itu masuk terus setiap saat makanya rumusnya ini ada 5 di dalam ataupun yang disampaikan oleh imam ataupun oleh apa Nasihat Ulwa dalam kitabnya ada 5 rumus dan itu berpedoman pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 132 bagaimana kiat-kiat dan bagaimana kita memiliki dan dapat menyelamatkan keluarga kita ya kurang puntennya musibah bisa selamat upama engke selamat di akhirat di dia mana cilaka lagi aya waktuna ke akhirat terus cilaka ke mana ya karena umur manusia di dunia itu tidak lebih panjang daripada umur manusia di alam kubur dan dia tidak lebih panjang dari umur manusia di akhirat sakit itu atau kanan sekali ini catat sadaya banyak umur manusia di dunia itu tidak lebih panjang dari umur di alam kubur umur di alam kubur tidak lebih panjang dari akhirat Rasulullah usia dunia 63 tapi sekarang di alam kuburnya sudah hampir 1400 berapa ya kan dalam kubur atau selat Rasul meninggal tahun berapa 11 Hijriah tinggal ngeta nah ayeuna kalender 1400 sabaraha itu hitungannya begitu dan itu ternyata berapa tahun Rasulullah sudah dalam kuburnya tapi ada yang lebih panjang lagi apa umur yang nanti di akhirat walal akhiratu khairun wa abqa rumah tangga di dunia menjelang rumah tangga mililama di alam kubur rumah tangga lalu di mana di akhirat maka ibu bapak di dunia mungkin ada saliwat untuk tarik lebar udah mungkin itu patokanana Rasul kan beristri dan beliau ingin bertemu di akhirat lebih lama dengan aku di dunia dia ngobrol dengan Ummu Habibah ya Ummu Habibah aku nikahi engkau dengan usia yang tidak lama tetapi aku ingin engkau bersamaku nanti di surga lebih lama kan gitu nah udah mah di dunia ki istri mah ya bukan tentunya kepirihan atau di akhirat cantaku atau di dunia aku lah larang lebih menurut harga rumah tangga ya kenapa? Karena ini kuncinya kenapa? Ini Quran sudah menyampaikan kepada kita
Jadi karakter manusia yang gagal dalam rumah itu yang pertama adalah apa? Lihat keluarga. Dia cinta dunia tidak. Hukum dunia. Karena gitu. Udah gitu. Udah ican boga waktu dunia. Tajik Rasul nu kieu bakal gagal. Kenapa? Karena dia tidak ada waktu untuk berdialog dengan Allah. Tidak ada waktu berdialog dengan apa? Dengan keluarga. Sebabnya dia berdialog dengan apa? Betul. So tinggal kamu perhatikan. Punten, umurang kali orang sibuk dunia kan itu. Hati-hati, non sababnya. Dunia masih luas itu. Umur orang 72 di alam kubur lebih panjang gitu. Di akhirat lebih panjang di sadin 30 tahun. Saya selalu bersyukur itu, alhamdulillah. Dan saya memperhatikan Rasulullah, ya. Hidupnya kan 60 tahun, tapi akhirnya dikurangkan terus hampir 1400 tahun langsung. Teka bayang di akhiratnya di keluarganya ada abadan gitu. Khalidina fiha abadan. Itu yang harus dibangun oleh kita. Makanya yang pertama adalah apa? Hubbud dunya, cinta dunia. Lihat. Tengah waktu ngaji, tengah waktu lamun ibadah terus gitu. Iya. Sekali bawa sholat yang asarus, sekali bawa tahajud eueuh waktu, da waktu nabel ini gagal. Ya. Makanya saya cari mantu bukan hanya kerja. Saya cari mantu treknya kamu dah ustaz, jangan kamu sakit itu. Kan baik dari jauh ayah waktu ini ayah pensiun ada apa tuh ayah pensiun bikin kamar punya ya kok mau ayah usum tinggal ini usum disariksa oleh kita masih disariksa ini banyak duit mungkin dia banyak ini beritanya disiksa oleh istrinya beritanya dibakar ada yang digolok sama suaminya atau sama suaminya tuh gitu beda wilayahnya sumpi teknya apa kaputra ustad sok lamun teknya jadi kaputra ustadnya asal dikawinkan namun mual kan baik pak ustad abis canggah damang kan baik yang penting menyaka nah ini betul perlu dietam cuman kita seringkali berpikir begitu tolong untuk kan boga kami perek para lama gitu ini mindsetnya harus dirubah ya. Kenapa Ustaz? Karena di dalam keterangan dikatakan kalau al-alam alladzi yatafakkaru fi khalqihi, apabila orang yang dipikirkannya dunia maka dia akan muncul 4 poin. Tinggal lama anu dipikiran dengan dunia maka itu akan muncul 4 poin dalam kehidupan dia. Yang pertama al-irtibatu la hajatalah. Yang pertama adalah apa? Maka dia akan mengalami kebingungan yang tiada hentinya. Barahiru keparang tidak jelas konsep itu. Itu yang pertama. Ya, jadi Pak bingungnya bapak iya teh. Paling karek pensiun, dek bojona teh. Kamu mama ya, mama baru bingung ya, cari budak cangkararangan nak kawinkeun papa budak tengah ulang lagi hari aku budak sahat iya ibu justru dia kerekan pensiun gaji 18 juta kemani wae begitu pensiun gaji dan 1.800.000 jadi mana iya jadi mah bisa umroh, bisa haji, dah ke 18 juta mah beak nih beak. Semua dah ke 18 juta mah bojona, punya anak kene, kasasin gitu ya. Ari tos tamat lu mah papain di sekolah. Presker beres. Jadi kadang-kadang kebingungan enggak berarti dalam hidup. Ayah jamaah sunting Pak Ustaz doakeun abis na teu panen tahun ayeuna teu panen kunaon ku beurip tinggal tangkok ku beurip teu beja Pak Ustaz aya mengenai radio cing Ustaz ngadenge ke gandar beurip di ku beurip cing
Cing aja pernah ada bertanya cantarna sambil ngobrol lagi. Musna usah tiduran we abdi sina. Usah lagi sulkeun kalau abdi teh kubari tahu lah itu teh. Abdi teh biasa ieu aya di sini teh biasa sedekah aya jadi coba lagunya tinggal nu boga sawahna itu nu kubari teh itu simburin anu kudu ngalakeunana. Ari teh po panen tanah begitu. Kada kunjung teh kumaha da biasa we didoakeun atuh cing teh mudah-mudahan bari ngecing alangit. Ya, sok orang doakan kalau mudah-mudahan Pak Haji punten sababaraha Allah sakal beri umpi. Abi minum ayeuna. Biasa aja dateuh kubur cenah di puluhan tahun panen. Nah, atuh cing kali karek sakali kubur geus kana kaji udah. Dia bingung tuh, Pak. Itu hidup bingung. Padahal cek kalau teh tahun ayeuna mah geus tong panen istirahat. Tuh puluhan tahun panen bae kitu. Begitu. Ada teman Ustaz, pedoan abdi nu teu damang sih. Mun Ustaz nah istirahat sakit. Mun sok nah istirahat. Nah, mungkin kemarin teh mun sampai teh diistirahatkeun ku apa? Ini apa ya dia? Ya. Kemudian yang kedua. Lamun dina pikiran dunia, maka muncul muka dua. Apa? Al-istibham la nihayah. Maka dia akan diberikan kesibukan yang tiada putus. Jadi kalau ditanya ayah waktu sibuk bapak ayah waktu sibuk tadi sebulan sekali dari waktu ayah bapak ngijil ayah sakapun ngeruang jeung batu waktu itu bikin jam 12 detik tenon orang nyara waktu tah lawan teh disibukkeun di rumah. Kenapa? Karena yang udah naon dunia. Lamun dunia nu aya di pikiran muka dua naon al-istighfar disibukkan oleh atuh lebetkeun kana jadwal kasibukan ngaraku Allah dibere waktu sakit. Itu perhatian perhatikan bagi semuanya, bagi semua. Saya juga lagi belajar begitu. Tong sibuk deui Ustaz. Nah, mau jadi aja. Sibuk naon ibu teh? Ieu senam. Hayu urang raos, geus ada ibu. Ibu kada ngomongin, ibu bakal makan. Ibu jadi ngalakeun ibu na bakal di dari buruan. Cek-cek injuna bae nenek mereka cuma mana. Beres cucu ngagedean cucu buat apa aja udah rawasnya ini sih bapaknya mau dikandung cara sakit kira cek salahnya itu sama pada aja atas sama bapak dengan sok gol kanan semuanya lama banyak ke kewe kali ngaji aku bos yang dia itu kumaha teh jangan disibukkan sibuk lama emang ibu tinggal emang jangan anu jero-jero teh sehari kakek lebih jero-jero jangan pun lebih sibuk di batang. Gimana Ustaz tahunya orang yang di alam kubur dia benar apakah dia terbang ke surga? Pikiran lebih sibuk dari kita. Ulama kerek pikiran dia tuh di jero-jero pemikiran surga jangan tinggal sibuk lebih kuat dari kita. Kemudian yang ketiga ya al-hajat la tantimu bihi dan yang ketiga orang yang pikirannya dunia maka dia ada kebutuhan hidup yang tidak pernah cukup. Tinggal yang cukup itu berarti yang diudah gitu. Sakit gitu ya cukup terdapat jangan hampir mungkin asal cukup mata keluar kaki nyari benghar hidup tapi kudu kaki nyari cukup karena kaki nyari benghar gak kita cukup wae. Ya Allah mudah-mudahan maka doa Nabi doa Nabi gitu ya Allah cukupkan kafapan cukupkan abdi wios dan ke maloba jeung teu maaf cukup tinggal tah dia kapungkur menuju masangkan jenggeling sok yang dia lamun aya ngerasa ieu caina saboto eta teh moal hidup sakelas nya ge caina saboto anggar we jalan menuju gelas
Ada orang yang punya restoran tidak bisa makan nasi. Ada orang yang dia punya apa? Punya putih, tapi dia tidak bisa pakai pakaian yang bagus. Anjina kan itu tadi di kaos salah. Putih nanti dia di daerah itu tinggal putih nanti kurang padan. Pak Ustaz, suami saya tidak bisa pakai baju. Kan itu kali kosan panyawatan sindrom herpes. Dia tidak bisa kena dengan baju. Tapi butik nanti. Badai naon? Ya, ayo butik 5. Hoyo butiknya mah, tapi eta kumaha hoyo kata tadi diacu. Ya, ini lamun pada piknik kita ngiri si babakan si abangan di bumi, lamun atuh jasa ngacu. Tapi piknik gitu ya dipilih dengan mudah. Bari eta teh toko anjingna. Usum kuring ngomong nangis panawatan sindrom herpes. Jadi lamun kena-kena eta kita joget-joget. Ya. Kurang Semarang mah gaduh rumah makan seafood 13. Tapi kayaknya yang sana restorannya 13 seafood sok. Mata kemana orang banyak kali alhamdulillah. Udah mata boga restoran alhamdulillah 13 restoran kali abe. Restoran dia liwat. Kagak boleh ni keren mah. Sanes teh kengeng beunghar sok usah didoakeun mun beunghar kudu bisa manfaat. Eta da beunghar kudu nya arah manfaat dari umat Islam. Tapi paling pokok eta cukup buku. Kasetting capek, Pak. Mun bojo kasetting Bu cara kasetting capek. Goreng capek. Kumaha cukup di mana di pelolong urang kan bae di pelolong batu teunang benda urang mantanana cing atuh dina atuh wilayah aya majelis namun salah dan biasa kedawul urang ya bapak itu sakit Pak kan mun urang datang ngirina dan bae batu teunang dan penting urang mantanana itu ya ketiga. Yang keempat aniyat ataupun aniyat la tatahaqqaq anta uli anu kaopat jelema dina pikiran dunia dia selalu ada keinginan yang tidak pernah tercapai. Loba kahayal gitu beres ieu aya imannya beres ieu aya imannya capek. Ya, nah itu Bapak. Urang mah kahayang mah kudu aya untuk melebatin bisi teh kalawan kuota. Ya, karosnya kata wae ciri jelema anu mudah lagunya eta. Jadi jami anu dina pikiranna dunia ciri rupa. Hiji kebingungan yang tidak pernah dia itu putus. Dua, kesibukan yang tidak pernah berhenti. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Dan yang keempat, keinginan yang belum terus tercapai. Padahal tugas kita adalah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu dirahmati Allah, bingkai yang nomor 1 ini ya, ini harus dibingkai. Jadi harus dibikin sebuah apa? Sebuah ya teh urang teh aya foto, tapi fotonya teh geulis kaset keluarga sareng. Ngan urang teh di wadahan. Ngarake teh gularan di mana wae. Foto nu kaset di geulis pada seuge ada di wadahan bisi ngagoler di mana wae. Lebar, sok atuh mengiringkan nya gitu. Nangipin begitu. Jadi kita terapkeun di mana? Pantes supan gitu. Tapi lamun itu nanti digituan babar di mana wae. Hirup jalan gitu. Ustaz teh dalam-dalamnya sanes teh kayaknya nyantong capek teh.
tong sapeting apa dikain wa'mur akhlaka bis-shalat wastabir 'alaiha wa la tas'aluka rizqan nahnu narjuka. Surat Toha ayat 130. Nah, kenapa wa'mur akhlaka bis-shalat? Kenapa ayat yang muncul itu? Pak, kenapa itu? Kenapa? Karena kata-kata itu dia melalaikan salat. Lamun dikeluarkan terus melalaikan salat, itu artinya apa? Gagal. Yang saya tidak katanya otomatis yang muncul. Tinggal apa ini? Kalau dia melalaikan yang ini, maka itu akan bermasalah. Kata Umar bin Khattab lamun jaga bukan masalah, Umar kundur salat tinggal enggak salat. Namun beres sholatnya beres gitu, rusak sholatnya rusak sakit. Ada Ustaz ini ada kayak sholat kudu dimuridkan. Anu sholatnya rusak baik, semua bukan sholat. Ya, ibu bapak perhatikan saja orang yang tidak pernah beribadah cara pola hidupnya bagaimana. Yang kedua wastabir 'alaiha. Artinya apa? Bukan sobrun lagi pakai to. Ini artinya ada dos yang cukup lama bahwa rumah tangga dina ibadah panggilan. Mata kudu sabar, ada masalah maya wae. Ya. Kemudian wala tas'aluka rizqan kadua tong mikiran naon kaitan rezeki arah eta mah kaula ngaturna. Jadi orang udah capek ibu bapak fokus we ibadahnya engkeun we rezeki mah kumaha Allah ikhtiar ngan rezeki mah Allah menang wala tas'aluka rizqan. Tuh tong nanyakeun bapak rezeki mah bapana uang bojono buat itu ya. Maaf ya, suaminya di rumah sakit, istrinya lagi jalan-jalan bisa, istrinya pun dikocok, salah kena mah pergi dipus. Sok rek dibalikkeun ku Allah. Ibu udah harus. Salaki mengarang kocok. Ya, nah balik wala tas'aluka rizqan soal. Anda jangan bertanya rezeki Anda. Ya. Masing-masing aja. Nah, juga karena aku yang mengaturnya. Nanti batu tak. Jadi kuncinya adalah pengumumannya itu. Jadi manusia akan dipertanggungjawabkan kunci dari hidupnya yang selamat. Jadi ciri takwa ini hiji merek, dua tidak marah, tiga dia memaafkan. Itu ciri takwa. Imam Syafi'i datang. Dia mendatangi seseorang, lalu dia bertanya, berapa usia? 75 tahun. Lalu kata Imam Syafi'i, berapa ukuran sesungguh tangan manusia? Lalu kata dia, tanyakan kepada bapak saya, karena bapak saya lebih tua dari saya. Lalu datang Imam Syafi'i ke situ. Lalu dia bertanya, berapa usia saya ditunjukin oleh anak-anak? Katanya, jawabannya apa? Usia 100 tahun. Berapa sesungguh ukuran tangan manusia? Kata bapaknya ini, tanya saja kepada bapak saya. Bapak saya lebih tua, mungkin dia lebih tahu. Akhirnya dia datang ke sana dan darinya bertanya, berapa usia dia? Kakek kata 125 tahun. Imam Syafi'i tidak bertanya tentang kamu, tapi kata beliau, kenapa Anda kelihatan lebih muda dari cucu dan anak? Jadi Imam Syafi'i sumbing ka incuna, sumbing ka bapana, sumbing ka akina. Nah, senakina membut awet muda asna. Jadi benar dia kaset awal muda. Apa jawaban kakeknya? Cucu-cucuku dia kelihatan tua karena dia sering dimarahi oleh istri. Dan anakku dia tidak lebih tua karena dia sering berdebat dengan istri. Sedangkan aku tidak pernah dimarahi oleh istri dan aku sendiri tidak pernah berdebat dengan istri. Sehingga aku lebih muda dari anak dan cucu. Kata Imam Syafi'i bahwa ternyata untuk memperpendek usia pasangan seringlah marah. Salah tiga baca bicarakan itu pewok. Mau? Kan itu membuat awet muda.
membuat awet muda dan awet dalam rumah tangga. Itu kata ini bukan kata saya. Itu sok nak karaos ibunya, bapak do karaos, sentakan ku bojo, dah itu langsung. Penyakit itu langsung jadi itu dipakai segalanya. Kenapa? Ini kata Imam Syafi'i. Kenapa engkau lebih muda dari cucu dan anakku? Cucuku sendiri marah oleh istri, dan anakku sendiri debat dengan istrinya, sedangkan aku dua-duanya tidak. Kalau aku berdebat, aku mengalah. Kalau dia marah, aku pun kemudian aku pun menghindar, karena saya takut nanti umurku lebih pendek daripada pasangan. Makanya sekarang lebih banyak laki-laki yang lebih pendek usianya dari ya. Tapi lagi sentakan, emang statistiknya begitu aja. Nah itu Bapak Ibu yang wastomir ya, kudu cingsata, insya Allah. Saya kira itu ada satu poin dulu ya. Ini ada 5 poin, yang ini tidak mungkin tamat karena waktunya cukup panjang. Bagi Bapak Ibu dari HLP ya, dari Bojongwa Kidul, akan ada sudut pengumpulan dana untuk musibah di Kertasari dan sekitarnya. Silakan Bapak Ibu untuk mendonasikan yang mampu. Mangga. Kalau yang menjadikan ya. Saya kira itu aja dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustaz, ini kalau ada sesi pertanyaan barangkali. Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Ini seperti biasa, kalau ada Ibu dan Bapak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, barangkali Ustaz juga berkenan menyediakan waktu. Ustaz, mangga. Ibu dan Bapak silahkan, ada yang ingin menyampaikan itu. Oh, mangga Ibu dulu. Ya semua apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Ustaz izin bertanya, nama saya Sahni, guru TKI Tempat Mainah. Saya ingin bertanya tentang bagaimana bedanya dengan perencanaan ke depan. Dengan tadi Ustaz berkata kalau kita tidak boleh memiliki nyeri esok. Sedangkan mungkin ya Ustaz, kalau ibu-ibu itu pasti selalu berpikir, aduh besok anak saya makan apa, ya, atau besok kita masak apa. Gitu. Jadi apa bedanya dengan itu gitu? Kita tidak boleh memiliki nyeri esok dengan perencanaan. Ya. Terima kasih Ustaz. Dulu itu bahasa BMKG ramalan cuaca. Kemudian dirubah menjadi perakiraan cuaca. Kenapa dirubah? Karena kalau ramalan itu sudah dalam ranah ketauhidan. Karena tidak boleh meramal. Ibu merencanakan boleh, yang tidak boleh itu adalah mengatur. Besok gimana? Kalau rencana mah biasa aja. Kan orang masuk ayat-ayat dengannya ada pengajian tanggal 25, kan itu mah rencana. Cuma jangan sampai yang dua itu betul-betul akan terjadi. Cuma kita boleh berdoa agar yang rencana itu terjadi. Boleh. Begitu saya kira ya. Nanti ada di Quran ada 5 cara agar rencana itu bisa terjadi. Ya, nanti ada itu. 5 cara agar rencana itu bisa terlaksana dengan izin Allah. Demikian. Barangkali masih ada yang lain, Ibu? Oh, enggak lagi. Meninggal, apakah itu menjadi satu rumus bahwa memang istrinya sering marah-marah? Dan perasaan saya mesra banget dengan beliau ya, jadi kehilangan mama gitu. Nah ini gimana nih, apa saya cerewet amat atau gimana ini?
saya harus gimana? Iya. Padahal tambahan saja yang selama ini sudah meninggal. Saya padahal sayang banget sama dia. Kan tidak semua. Ini kan sangat lagi rahim. Apa Imam Syafi'i datang kepada yatim. Jadi ibu anu penonton saran dan jarawena tong yang pikiran. Alam siapa salah abdi teh disertakan waktu. Ini kalau saya mau begitu tinggal balik Rasulullah pernah membantu Siti Aisyah. Kan? Kalau nanti rumusnya itu berarti itu maksudnya disertakan kan Siti Aisyah. Kan enggak gitu kan. Ini kalau ada yang sering dimarahi oleh istrinya, kemungkinan dia tidak tidak begitu. Ari nama pengen ayah asal ayah wae tempatnya. Mudah-mudahan anak pasannya. Ya. Jaga itu jangan curhat. Atasnya gitu ya. Nah, alhamdulillah. Masa dah cakap. Oh masih ada lagi barang lagi Ustaz gitu. Sana selama kamu di sana. Maka kalau terjadi gempa malam kita kalau kan siapkan dalam pakaian ya ya simpenan sertifikat. Ya begini Bu, kan sekarang pemerintah sudah menganjurkan adanya mitigasi ya. Iya, itu untuk persiapan kalau seandainya ada gempa sudah disiapkan warna tadi, tanahnya dia. Ada seperti ibu mah terliwah beli. Makanya dia kata ayah yang langsung gitu ayah yang parah. Udah kemaknya tuh Pak. Kumaha masalah lagi ibu mau geus diparengos. Jadi mitigasi siapa namanya? Ya, itu hanya perencanaan, hanya plan supaya tidak terjadi kerusakan lebih. Begitu aja. Kalau hal-hal yang tadi sertifikat tarunan, kalau mengerti Bang, kan itu perencanaan juga. Nah, jadi intinya biasa ya ini. Cuma ketika waktu malam berdoa kepada Allah, bereskan masalah, ya, ngawas Quran heula, salat Isya heula, itu yang paling pokok. Lain bereskan sertifikat. Ya, itu bayarnya. Kalau saya begitu supaya tenang, di mana kayak pagi, urang harus tenang. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.